Jerat Cinta Sang CEO bagian 20 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Airin dengan sabar mendorong kursi roda Mita dan mengantar kemana gadis itu ingin pergi. Hingga akhirnya mereka harus menyudahi acara belanja mereka yang seru. Tah, kamu pulangnya gimana? Tanya Airin sebelum mereka meninggalkan supermarket. Aku biasa naik taksi online. Ini aku sedang memesan taksi online, sahut Mita. Tidak usah tah, biar aku yang mengantar kamu pulang ya. Tapi Ai, rumahku. Kenapa rumahmu? Jauh. Tidak masalah. Kamu tunggu di sini, aku mau ngambil mobil dulu ya. Potong Airin meminta Mita untuk menunggunya mengambil mobil di area parkir. Tidak lama kemudian mobil Airin datang setelah membantu memasukkan barang belanjaan Mita ke dalam mobil terlebih dahulu. Airin kemudian membantu Mita untuk masuk ke dalam mobil. Sempat terjadi kejadian lucu saat Airin kebingungan karena tidak tahu cara melipat kursi roda milik Mita. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang panjang, Airin berhasil melipat kursi roda Mita dan kemudian memasukkan kursi roda tersebut ke dalam mobil. Dan sejak saat itu, Airin dan Mita menjadi sahabat. Hubungan persahabatan yang terjalin di antara mereka semakin erat hari demi hari. Di sela-sela kesibukannya, Airin selalu menyempatkan diri datang ke rumah Mita untuk melihat keadaan sahabatnya itu. Meski harus mencuri-curi waktu, karena Airin tidak ingin persahabatannya dengan Mita diketahui banyak orang. Airin hanya ingin menjaga privasi Mita. Airin tidak ingin kehadirannya dalam kehidupan Mita justru akan mengusik ketenangan Mita selama ini. Itu mengapa ia merahasiakan persahabatannya dengan Mita kepada siapapun tanpa terkecuali. Airin tersenyum dan kemudian dengan wajah berseri memperlihatkan cincin pemberian Tommy di jari manisnya kepada Mita. Mita mengerutkan dahi. Cincin? Tunggu. Pacar kamu melarang kamu, Ai? Airin menganggukkan kepala dengan perasaan bahagia. Benarkah? Wah, selamat ya Ai. Mita pun tak kalah terharu melihat sang sahabat yang telah dilamar kekasihnya itu. Mita kemudian memeluk Airin. Mata gadis cantik itu terlihat berkaca-kaca karena merasa bahagia dengan kabar gembira yang baru saja ia terima. Layaknya seorang sahabat, Mita pun turut merasakan kebahagiaan yang kini Airin sedang rasakan. Dan Airin, meskipun ia tidak pernah menceritakan perihal Tommy kepada Mita, akan tetapi Airin ingin suatu saat nanti ia akan memperkenalkan Tommy kepada Mita di saat dan waktu yang tepat. Airin tidak ingin terburu-buru memperkenalkan Tommy kepada Mita karena Airin tidak ingin ia akan mendapat kesulitan bertemu dengan Mita dikarenakan sifat overprotective Tommy terhadap dirinya. Selama hampir 5 bulan, Airin rajin mengunjungi Mita di rumahnya. Meski harus dengan susah payah, ia mencari alasan agar Tommy tidak menaruh curiga terhadap dirinya yang semakin sering keluar rumah tanpa kejelasan. Dan selama ini ia dapat meyakinkan Tommy bahwa ia pergi untuk hal yang baik. Namun begitu, Airin tetap harus berhati-hati. Ia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Itu mengapa Airin tidak pernah meminta orang untuk mengantarnya saat ia akan berkunjung ke rumah Mita. Akan tetapi hari ini ia terpaksa meminta Pak Bejo mengantarnya ke rumah Mita dikarenakan pikirannya sedang kacau dan moodnya sedang tidak baik. Aku senang akhirnya kamu akan segera menjadi istri seseorang, Ai. Dan laki-laki yang berhasil memilikimu, ia adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini, ucap Mita. Ia tidak hanya akan mendapatkan pendamping hidup yang cantik, akan tetapi juga sangat baik dan mempunyai hati seluas samudra seperti kamu, Ai. Kamu selalu tulus kepada siapapun, sambung Mita lagi. Airin tersenyum. Jangan berlebihan, nanti aku besar kepala. Seolah Airin melihat Mita yang tiba-tiba terbawa suasana.
Entah kapan terakhir aku merasa sebahagia ini, Ai. Bahagia untuk seseorang yang bahkan aku belum lama kenal. Kamu membuatku merasa berarti dengan cara kamu sendiri. Kamu tidak pernah melihatku sebagai seorang gadis lumpuh yang hanya duduk menghabiskan waktunya di atas kursi rodanya sepanjang hari. Kamu melihatku sebagai seseorang yang bisa kamu andalkan. Dan itu membuatku merasa semangat. Hidupku kembali lagi setelah apa yang aku lalui selama ini. Oh Mita, jangan bicara seperti itu. Kamu hanya membuatku sedih, ucap Airin tiba-tiba melihat kesedihan dari raut wajah Mita. Aku tidak sebaik dugaanmu. Aku pun pernah melalui fase yang paling buruk dalam hidupku. Aku kehilangan segalanya. Kehilangan yang aku dapatkan dengan susah payah selama ini. Karir, pekerjaanku, kehidupan sosialku terenggut karena ulahku sendiri. Namun aku berhasil melaluinya meski ada beberapa hal yang harus aku korbankan. Dan aku anggap itu adalah sanksi dari apa yang telah aku perbuat. Dan ya, lihat aku sekarang. Aku menjelma menjadi Airin yang baru, yang lebih percaya diri, kuat, dan sabar. Dan aku berharap itu tidak akan pernah hilang dalam diriku, seberat apapun beban hidup yang harus aku tanggung. Aku ingin kamu pun seperti itu, menjadi lebih tangguh seperti batu karang. Meski diterpa ombak berulang-ulang kali, tetapi tetap berdiri dengan kokoh. Mita tersenyum mendengar kata-kata Airin. Airin tidak pernah gagal mengembalikan lagi senyum di wajah gadis malang itu. Kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya itu menyisakan duka dan nestapa bagi gadis 24 tahun itu. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, akan tetapi masa depan yang cerah seketika sirna. Mita adalah seorang mahasiswi yang cerdas dan berprestasi. Hingga akhirnya kejadian malam itu menghancurkan segalanya. Airin tidak pernah bertanya perihal kronologi kecelakaan tragis yang mengakibatkan kedua kaki Mita lumpuh. Karena Airin tahu tidak mudah bagi Mita untuk menceritakan kembali kejadian yang menjadi mimpi buruk bagi Mita. Membuka kembali luka lama yang tidak ingin Mita ingat lagi. Dan Airin pun tidak berniat untuk mengetahui latar belakang keluarga Mita dan mengapa Mita memilih untuk tinggal seorang diri di rumah ini. Dengan tidak ingin tahu mengenai kehidupan pribadi Mita, begitu cara Airin menghormati Mita sebagai sahabatnya. Mita membutuhkan orang yang peduli dengannya bukan karena apa yang sedang dialami sekarang ini. Mita tidak butuh belas kasih orang kepadanya, akan tetapi dorongan dan semangat yang ia butuhkan. Nah, itu yang aku butuh dari seorang Mita. Senyum. Kamu tahu, kamu akan terlihat semakin cantik karena senyummu itu. Dengar ya, tetaplah tersenyum. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih ya Ai. Kamu tidak pernah bosan dan selalu mengingatkanku untuk tersenyum dan semangat, ucap Mita. Dan aku juga tidak mau cerita yang sedih-sedih di saat sahabatku ini sedang bahagia. Jadi, ceritakan padaku tentang momen-momen kekasihmu. Siapa namanya? Boleh aku tahu? Airin menganggukkan kepala. Tommy, jawabnya kemudian. Tommy? Ya, Tommy Wijaya. Dia teman SMA aku. Dan dulu kita tidak pernah dekat, tapi ternyata ia malah menjadi jodoh aku. Ya, kita tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi jodoh kita, Ai. Kadang mereka datang dengan tidak terduga dan sebaliknya. Seseorang yang sudah kita yakini adalah jodoh kita, justru pergi begitu saja. Itulah hidup, ada yang datang dan ada yang pergi. Dan aku berharap Tommy adalah jodoh terbaik yang Tuhan berikan kepadamu, Ai. Dia adalah laki-laki yang beruntung mendapatkanmu. Ya, kamu memang tidak pernah secara gamblang menceritakan kekasihmu itu. Tapi aku yakin ia laki-laki yang baik. Dan aku harap ia akan dapat menjagamu dan tidak pernah menyakitimu. Amin, Tah. Terima kasih ya. Aku janji aku akan memperkenalkanmu dengan Tommy, ucap Airin. Ya, tentu saja. Aku ingin melihat calon suami sahabatku
dan rasanya tidak sabar lagi ingin berkenalan dengannya. Kamu mau melihat fotonya sebelum kamu bertemu dengannya secara langsung? Oh, tentu saja. Selama ini kamu selalu menyembunyikan kekasihmu itu dari aku. Kenapa? Kamu takut Tommy aku rebut ya? Airin tertawa mendengar kata-kata Mita. Apaan sih kamu tah? Airin kemudian membuka galeri ponselnya dan kemudian memperlihatkan foto Tommy kepada Mita yang sepertinya sudah tidak sabar ingin melihat foto Tommy. Bersambung, selamat baca, terima kasih.